Sip, makasih. Kami ucapkan selamat malam, selamat datang Bapak Wali Kota Surakarta dan jajaran Forkopimda Kota Surakarta. Dan kami persilakan untuk Bapak Ibu yang masih berada di kursi bagian belakang untuk mengisi tempat-tempat yang kosong yang ada di depan, terutama yang bagian barat. Kami persilakan Bapak Ibu tidak mengurangi rasa hormat untuk bisa mengisi kursi yang ada di depan. Selamat datang Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, para tokoh masyarakat, pemuka agama, pejabat pemerintahan, dan seluruh undangan yang telah hadir dalam kegiatan Taubat Nasional dari Korupsi Surakarta untuk Indonesia. Silakan mengambil tempat yang telah disediakan. Acara akan segera dimulai beberapa saat lagi. Dari hati yang terdalam, lahir kesungguhan untuk memperbaiki bangsa. Dari Surakarta, kita nyalakan cahaya untuk masa depan. Inilah gerakan moral untuk Indonesia yang lebih bersih, lebih jujur, hebat, dan bermartabat. Taubat Nasional dari Surakarta untuk Indonesia. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdiri bersama, menundukkan hati. Titipkan ini, kami berdiri, memandang merah putih yang berkibar, sambil menundukkan hati dalam doa. Bimbinglah para pemimpin negeri ini, agar mereka memerintah dengan hati, bukan hanya kuasa. Jauhkan mereka dari korupsi yang merusak, dari keserakahan yang membutakan, dan dari kebohongan yang mencederai kepercayaan rakyat. Tanamkan dalam jiwa mereka rasa takut akan hukum dan keberanian untuk selalu jujur. Ya Tuhan, berkati rakyat Indonesia, berikan rezeki yang adil, pendidikan yang layak, dan kesehatan yang merata. Jadikan bangsa ini rumah yang aman bagi semua,
tempat setiap anak bisa bermimpi dan mewujudkannya. Indonesia bukan sekedar nama, ia adalah doa jutaan jiwa. Doa agar negeri ini tumbuh dalam keadilan, berdiri dalam kebenaran, dan maju dalam persaudaraan. Kami percaya masa depan Indonesia akan terang selama kami setia menjaga nurani dan para pemimpin setia melayani. Ampuni kami jika seringkali, kuatkan kami untuk tetap setia, dan jagalah Indonesia selamanya. Korupsi bukan sekedar angka, ia adalah racun manis yang meninabobokan nurani. Awalnya menenangkan, tapi akhirnya mematikan. Namun di wajah anak-anak itu, di peluang para pekerja itu, ada harapan. Harapan yang hanya bisa tumbuh di tanah yang dijaga oleh kejujuran. Pertobatan adalah keberanian untuk berkata, cukup. Lebih baik tangan kosong tapi bersih daripada penuh namun busuk oleh dosa. Bangsa ini butuh keberanian kita, keberanian untuk taat hukum, setia pada nurani, jujur di masa depan, karena integritas adalah kemerdekaan sejati. Aku memilih jujur, aku memilih Indonesia. Di jalan gelap itu, aku melihat bangsa yang tertatih. Jalan yang dihiasi janji manis, tapi berujung pada jurang pengkhianatan. Korupsi adalah hantu berwajah ramah. Ia menepuk bau dengan senyuman palsu, lalu menjerat jiwa dengan rantai perlakan. Setiap rupiah yang dicuri menjelma menjadi bangku sekolah yang hilang, jalan desa yang tak pernah diaspal, mimpi anak negeri yang terkubur bahkan sebelum tumbuh. Namun, di setiap gelap selalu ada celah cahaya. Pertobatan bukan tanda kelemahan, ia adalah keberanian untuk berhenti, menolak bujuk rayu, dan kembali pada nurani yang jernih. Pertobatan adalah jalan terang, jalan di mana hukum bukan belenggu, tetapi pelindung. Jalan di mana kejujuran bukan beban, tetapi kehormatan. Bangsa ini hanya akan maju ketika kita berani meninggalkan jalan gelap dan melangkah tegap di jalan terang pertobatan. Di kursi kekuasaan, orang bisa lupa bahwa jabatan hanyalah titipan, lupa bahwa rakyatlah yang menaruh doa di setiap surat suara, dan lupa bahwa kekuasaan tanpa kejujuran adalah kutukan. Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, ia mencuri nasi dari piring anak miskin, ia mencuri cahaya dari masa depan bangsa. Setiap rupiah yang digelapkan adalah doa rakyat yang dipatahkan. Dan tahukah engkau betapa pedihnya doa yang dihianati? Hukum itu bukan bayangan yang bisa kau elakkan. Cepat atau lambat, kebenaran akan mengetuk pintumu. Dan ketika pintu itu terbuka, semua gelar, semua pangkat tak akan lagi menyelamatkanmu. Yang tersisa hanyalah wajahmu dan dosa yang tak terbantahkan. Masih ada jalan kembali. Pertobatan
Kehebatan bukanlah kelemahan, tapi keberanian. Beranilah menolak godaan meski tangan gemetar. Beranilah jujur meski dunia menerka lengan. Karena bangsa ini tidak butuh penguasa yang kaya, tapi pemimpin yang bersih. Pejabat sejati adalah pelayan rakyat. Kekuasaan sejati adalah pengabdian. Harta yang sesungguhnya bukan yang kau simpan yang bening, tapi yang kau titipkan dalam kesejahteraan rakyatmu. Ingatlah, jabatanmu akan berakhir, tapi nama baikmu akan dikenang, akan meludahi sepanjang sejarah bangsa ini. Berhentilah mencuri bangsamu, berhentilah mengkhianati sumpahmu. Bangsa ini menunggu pertobatanmu, dan sejarah sedang menulis namamu. Kita minta tepuk tangan yang istimewa untuk malam hari ini Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, acara tobat nasional dari korupsi. Yang terhormat Wali Kota Surakarta, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mas Wali dan seluruh jajaran Forkopimda, para pemuka agama, dan semua saja hadirin undangan, izinkan saya menyapa kita semua yang ada di sini sebagai pemimpin. Saudara-saudaraku, para pemimpin yang terkasih yang saya hormati, selamat datang di tempat ini, dan izinkan juga saya menyapa entitas yang tidak kelihatan, yaitu para leluhur bangsa kita yang setia menuntun langkah pemimpin kita, termasuk kita semua yang hadir di sini, hingga ada keputusan untuk melaksanakan kegiatan ini. Silakan merasakan kehadiran para leluhur bangsa yang menjadi omong-omongnya masing-masing. Ada 3 alasan selain yang tadi. Ada 3 alasan mengapa acara ini dilaksanakan. Yang pertama, mengapa namanya Tobat Nasional dari Korupsi? Karena tobat sendiri-sendiri, tobat parsial selama 80 tahun kemerdekaan kita belum memiliki efek nasional, malah korupsi semakin merajalela. Maka kita perlu menyatukan energi bersama, dan juga energi ini juga dipicu oleh perjalanan bangsa kita yang kita semua rasakan. Bulan Agustus kemarin, bangsa kita diberi pelajaran yang sangat berharga, bahwa kalau kita tidak membersihkan diri, maka kita akan dibersihkan. Pernyataan ini pernah keluar dari keprihatinan Bapak Presiden kita juga, mengatakan, ayo mari kita bersihkan diri sebelum kita dibersihkan. Itu alasan pertama. Yang kedua, mengapa acara ini diadakan di kota Surakarta? Karena Solo, the spirit of Java. Surakarta ini adalah rumah budaya bangsa kita,
pada kami berdua yang mengalaminya itu memilih tanggal ini karena ada filosofi spiritualnya. 10-10 lulu. Ini adalah simbol keseriusan ajakan untuk meluluhkan, menghancurkan setiap niat kita sekecil apapun untuk korupsi dalam bentuk apapun. Selamat berproses, luluh. Mohon kekuatan alam semesta dan juga energi spiritual dengan segala cara menurut kebiasaan kita masing-masing supaya energi luluh yang hari ini, malam ini ada di Loji Gandrung ini bisa dibawa masing-masing pribadi untuk meluluh lantakan setiap niat pribadi kita untuk korupsi. Sekali lagi, sekecil apapun dalam bentuk apapun. Semoga mulai hari ini semua orang yang memandang wajah engkau bisa melihat keluhuran jiwa anak bangsa Nusantara sebagai manusia yang adil dan beradab. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semua. Saya hormati Bapak Wali Kota, kemudian Bapak-Bapak Ibu Forkompinda, pimpinan DPRD, kemudian tokoh-tokoh agama hadir, dan dari Selamat dan juga seluruh hadirin undangan yang hadir pada malam hari ini. Izin saya akan membacakan naskah pernyataan sikap dan harapan untuk malam hari ini dan mohon disimak. Jadi tidak perlu ditirukan, tapi cukup untuk disimak dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pernyataan sikap dan harapan. Gerakan Taubat Nasional dari Korupsi Surakarta untuk Indonesia. Loji Gandrung, Jumat 10 Oktober tahun 2025. Hari ini dari jantung hati kota Surakarta, kami seluruh elemen bangsa berdiri bersama dalam satu tekad, satu suara dan satu doa berkomitmen anti korupsi. Kami sadar bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga pengkhianatan terhadap nurani, terhadap amanah, dan terhadap cita-cita luhur pendiri bangsa. Korupsi telah mencuri masa depan anak-anak kita, melemahkan moral, dan mematikan keadilan sosial. Karena itu, dari tempat bersejarah ini, kami menyatakan mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan gerakan anti korupsi. Kami ingin mengembalikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang jujur, berintegritas dan beradab. Kami menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari pejabat hingga rakyat kecil, untuk memulai perubahan dari diri sendiri, menjaga kejujuran dalam pikiran, perkataan, dan tindakan, menjadikan amanah sebagai ibadah dan kekuasaan sebagai tanggung jawab moral. Semoga dari Surakarta ini gerakan Taubat anti korupsi
menjalar ke seluruh penjuru negeri, menjadi gerakan moral yang membangun kesadaran, menyembuhkan luka bangsa, dan menumbuhkan harapan baru bagi Indonesia yang bersih dan bermartabat. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, terimalah harapan kami, sucikan hati kami. Berkahilah negeri kami Indonesia agar tumbuh menjadi bangsa yang Engkau ridhoi. Dari Surakarta untuk Indonesia, kami siap menjaga integritas dan menghidupkan kembali nurani bangsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pernyataan sikap dan juga seruan moral Tobat Nasional. Untuk itu Bapak dari Forkopimda dan juga tokoh agama tetap berada di tempat. Inilah puncak acara malam ini, ikrar Taubat Nasional dari Korupsi yang akan dipimpin langsung oleh Wali Kota Surakarta, Bapak Respati Ardi, yang akan diikuti oleh hadirin tamu undangan. Untuk itu dimohon berdiri dan saling bergandengan tangan. Bergandengan tangannya perbaik saja, nggak usah melingkar, resap ya. Dan semua nanti bersama-sama mengikuti ikrar yang dibacakan oleh Wali Kota Surakarta. Mohon bisa diterangkan. Taubat Nasional untuk Indonesia. Taubat Nasional untuk Indonesia. Kami segenap anak bangsa Indonesia. Berdiri hari ini di Kota Surakarta. Dengan hati yang bersih. Dan jiwa yang sadar. Menyatakan Taubat Nasional dari segala bentuk korupsi dan ketidakjujuran. Kami percaya bahwa perubahan sejati berawal dari diri kami sendiri. Kami tidak berhak menyalahkan dan menghakimi. Kami berjanji untuk hidup jujur dan amanah, bekerja dengan hati, penuh tanggung jawab, menjadikan integritas sebagai nafas kehidupan berbangsa. Kami bertekad menjadikan kekuasaan sebagai ladang pengabdian, menjadikan jabatan sebagai amanah, dan menjadikan kepercayaan rakyat sebagai titipan yang tak ternilai. Kami bertekad turut membangun bangsa ini untuk menjadi bangsa yang diberkahi, berdaulat, adil, dengan tidak korupsi, dan tunduk pada konstitusi. Semoga ikrar ini menjadi cahaya yang menuntun langkah kita menuju Indonesia yang berintegritas. Selanjutnya, Bapak Wali Kota mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya kita saksikan prosesi penandatanganan Wall of Commitment oleh Bapak Wali Kota Surakarta bersama jajaran Forkopimda. Sebagai simbol komitmen bersama untuk menjauhkan bangsa ini dari segala bentuk korupsi. Untuk itu Bapak Ibu semuanya bisa menyaksikan dan nanti juga mengikuti penandatanganan Wall of Commitment ini. Dan perlu kami informasikan bahwa nantinya Wall of Commitment yang telah tertanda tangan malam ini akan kami perbanyak dan akan kami display di beberapa titik strategis di Kota Solo sebagai bentuk kesungguhan kita pada malam hari ini untuk berkomitmen pada konstitusi.
Disusul berikutnya Bapak Ibu untuk bisa mengikuti tanda tangan. Dan nanti seluruh yang hadir di sini juga kami persilahkan untuk mengikuti tanda tangan, karena Wall of Commitment ini nanti akan kita pasang di beberapa titik kota Surakarta yang nantinya bisa diakses atau dilihat oleh seluruh warga Surakarta bahwa kota Solo ini